Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, Saudara. Kita ke Pak Anam kembali, Pak, dari Komnas HAM. Pak Anam, dari temuan-temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM, apakah kemudian itu mengarah ke dugaan salah tangkap dan rekayasa kasus dalam perkara ini? Kami tidak bisa berkomentar karena memang proses hukumnya sedang berjalan. Oke. Sekali lagi yang tadi saya bilang, Mhm. prinsip hak asasi manusia nggak boleh mempengaruhi proses pengadilan. Hmm. Nah, namun yang ingin kami sampaikan begini, ketika kami melakukan pendalaman kasus ini dan setelah kami juga mendapatkan foto dari teman-teman Kompolnas, ya, Mhm. nah itu kami di ujung proses kami berkomunikasi dengan Pak Kapolda bahwa ada peristiwa ini dan beliau Pak Irjen Fadil Imran mengirim tim Paminal dan di lapangan kami juga sempat bertemu dengan tim Paminal untuk mendalami berbagai proses yang terjadi ini. Karena apa? Sebenarnya ini agak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang dengan pra peradilan itu. Kalau yang pra peradilan itu kan memang ngomong soal prosedur penangkapan, penahanan gitu ya, yang waktu itu dinyatakan tidak masalah, makanya kasusnya terus berlanjut. Hmm. Namun catatan oleh majelis hakim di dalam putusannya itu mengatakan bahwa soal keberadaan Fikri dan soal adanya komplain dan sebagainya yang itu sudah masuk pokok perkara tidak dipertimbangkan, artinya dikesampingkan. Yang dilihat hanya adakah dua alat bukti dilakukan dengan baik ataukah tidak, cuma itu saja. Nah, terkait penyiksaannya dan lain sebagainya enggak gitu ya. Nah, oleh karenanya memang temuan penyiksaan ini bisa berdiri sendiri juga Mhm. dalam konteks yang berbeda dengan proses pengadilan yang sekarang sedang berlangsung. Walaupun itu bisa sambung menyambung, Oke. tapi kami mendudukkan ini berdiri sendiri biar tidak mempengaruhi proses pengadilannya. Nah, Oke. kalau ditanyakan apakah terjadi proses penyiksaan, tindakan kekerasan di sana, kami yakin bahwa memang ada proses itu. Oke. Ada ruang transit yang di Telkom tersebut. Oke. Ada proses ketika kami nanya, foto ini ada nggak yang nggak di cropping, itu semua jawabannya ada Pak, oh nanti kita cari ya, oh nanti Oke. ini ya, rumit jawabannya. Ini malah Oke. kami dapat dari teman-teman Kompolnas. Oke, tapi apakah itu kemudian salah tangkap, apakah itu rekayasa kasus, Komnas HAM tidak bisa bicara di sana? Iya, karena ini prosesnya Oke, sudah proses pengadilan, baik. kami tidak boleh, bukan tidak bisa, kami tidak boleh. Kalau bisa kami Oke. bisa ngomong, cuma tidak boleh ngomong. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Beni lagi. Pak Beni, bicara soal penangkapan terhadap orang yang diduga mungkin melakukan satu kejahatan, apakah memang selalu ada kekerasan di dalamnya bisa dilakukan oleh polisi, Pak Beni? Ya, kita mengacu pada Perkap ya yang sudah diterbitkan tentang proses penyidikan, kemudian juga Perkap tentang penggunaan kekuatan dan sebagainya. Di sana sudah diatur tahapannya bagaimana, kemudian harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian juga jauh dari kekerasan, dilarang menggunakan kekerasan, itu sudah jelas di sana. Nah, memang dalam beberapa kasus kan sering terjadi ketika ada perlawanan. Oke. Sebagai contoh dalam kasus teror, Mhm. itu pelakunya justru ingin mati. Jadi bagaimanapun dia akan melawan caranya apapun. Nah, potensi kekerasan akan muncul. Jadi pada kasus-kasus kekerasan memang potensial terjadi ketika ada perlawanan. Oke. Seperti contoh Dr. Sunardi dan sebagainya. Nah, untuk kasus yang lain, ini tentunya juga aparat tidak perlulah dengan menggunakan Jadi kalau cara-cara kooperatif kekerasan. tidak perlu ada kekerasan begitu ya, Pak Beni ya? Tidak perlu karena apa? Justru kalau menurut saya selaku mantan penyidik, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, ketika kita bisa menyentuh hatinya, justru proses pemeriksaan nanti akan lancar. Oke. Karena justru dia akan kooperatif. Oke, Pak Nah, Beni. inilah yang menjadi catatan, Oke, Pak Beni tadi. nanti dan Ya, oke. Pak Beni, tadi Pak Rusin kan menjelaskan bahwa ketika polisi datang ke tempatnya mengambil anaknya tidak ada ngomong apa-apa, langsung menarik anaknya.
dan kemudian dibawa pergi begitu, tidak ada penjelasan apapun dari pihak kepolisian. Anda melihat itu adalah pelanggaran dilakukan oleh petugas waktu itu? Jadi dalam situasi tertentu ketika di lapangan ya, ketika kasus yang ditangani itu kasus kekerasan, memang kecepatan menjadi penting untuk Oke. bagaimana segera mengamankan. Soal siapa yang berada di situ, nah ini yang tentunya dari pihak petugas akan lebih bagus seandainya komunikasi. Oke. Misalkan Bapak siapa? Bapak misalnya, oh saya ayahnya, maaf Pak, anak Bapak saya tangkap karena ini dan sebagainya. Itu akan lebih bagus daripada main ambil saja. Oke. Dan ini tentunya catatan tersendiri. Jadi ketika misalnya polisi waktu itu datang dan langsung mengambil terduga tersangka ini, itu boleh dibilang pelanggaran atau tidak, Pak Beni? Dari Tidak juga? sisi prosedur ini tentunya perlu kembali. Oke. Kita harus mendengar kedua belah pihak. Karena apa? Supaya objektif. Karena kalau subjektif dari pihak keluarga saja, sementara dari pihak petugas kenapa mengambil sikap itu tentunya juga punya alasan tersendiri. Tetapi sekali lagi menurut kami praktek-praktek di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan ini tetap mengupayakan untuk adanya komunikasi yang baik. Oke, Pak Beni, ada dugaan salah tangkap begitu dalam kasus ini, melihat ada banyak keterangan yang masuk, ada beberapa bukti yang dihadirkan begitu. Kalau Anda sendiri melihat, apakah ada potensi itu? Kalau saya mendasari karena ini sudah diuji di pra-peradilan, ini di sana bicara alat bukti juga, artinya sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penetapan tersangka sudah diuji di pra-peradilan. Oke. Sehingga menurut saya dari aspek itu sudah. Dan tentunya jaksa sendiri sekali lagi ketika meneliti berkas dan sampai memutuskan menyatakan berkas lengkap, itu sudah penuh kehati-hatian karena jaksa yang akan bertanggung jawab nanti pembuktian di pengadilan. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini sudah sesuai dan tinggal kita tunggu pembuktiannya. Terlepas dari disampaikan Pak Anam, ada indikasi kekerasan dan sebagainya. Oke, dan terkait dengan temuan Komnas HAM ini, Pak Beni, Anda melihat bagaimana harusnya Polda menyikapi ini? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Anam, Pak sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda, tim Paminal sudah turun, tentunya sudah melakukan pemeriksaan. Nanti kami akan cek hasilnya bagaimana. Nah, seandainya memang ditemukan hal-hal yang menyimpang, ada ranah etik, ada ranah disiplin, dan itu tentunya akan ditangani secara internal. Kalau memang masuk unsur pidana, baru nanti akan masuk ke ranah pidana. Oke, Pak Beni, bicara soal salah tangkap ini kan meskipun kita kesampingkan dulu yang kasus ini, apakah ini salah tangkap atau tidak itu nanti, tetapi kasus salah tangkap di kepolisian kan tidak sekali dua kali terjadi, berapa kali terjadi begitu, Pak Beni. Apa yang menjadi catatan Anda soal ini agar hal seperti ini tidak terulang gitu? Catatannya adalah yang pertama tentunya perlu dipatuhi perkap yang sudah diatur secara rigid, secara detail. Di sana ada lembaga pengawas, namanya Wasidik, yang harus mengawasi ketika seseorang sudah ditangkap, proses pembuktiannya dan sebagainya diawasi oleh Wasidik. Zaman saya belum ada dulu Wasidik. Nah, ini menjadi penting peran dari pengawasan di internal penyidikannya sendiri. Kemudian kedua, ketika masyarakat merasa ada tindakan aparat yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan salah tangkap tadi, bisa diajukan lewat pra-peradilan untuk nanti diuji. Apakah sudah benar penetapan tersangkanya, kemudian apakah sudah benar untuk dasar untuk penahanannya, apakah alat buktinya sudah cukup dan sebagainya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Rusin dulu. Pak Rusin, Senin ini akan sidang untuk vonis, kemarin sempat ditunda, kemudian dijadwalkan hari Senin nanti. Apa yang sudah kesiapan keluarga untuk menghadapi vonis nanti? Ya, makasih. Sebelumnya saya juga sempat kecewa kemarin waktu sidang vonis itu kan kalau nggak hari Kamis tanggal 21. Tiba-tiba
kami, tim pengacara, keluarga, mahasiswa, teman-teman pimpinan kami datang, tiba-tiba ditunda tanpa keterangan yang jelas waktu itu. Ditunda, kita udah datang, udah jauh capek-capek jalan ke pengadilan, ditunda. Akhirnya kita terima karena dengan alasan Majelis hakim sakit, ya, hakimnya sakit. Majelis hakimnya sakit, ditunda. Nah, ya kami sempat kecewa. Oke, nah sekarang Senin nanti akan sidangnya akan dilakukan, vonis akan diberikan sesuai tuntutan kalau saya tidak salah 2,5 tahun ya Pak, 2,5 tahun penjara kalau saya tidak salah. Apa yang disiapkan oleh keluarga untuk menghadapi vonis nanti ketika misalnya divonis bersalah? Ya kami, ya keluarga sudah ikhlas. Oke. Sudah pasrah. Apapun yang terjadi, walaupun kami, anak-anak kami yang memang jelas menurut kami tidak bersalah, bahkan sudah banyak fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan itu mengatakan anak kami tidak bersalah. Akankah melakukan proses hukum lebih lanjut lagi ketika misalnya divonis bersalah? Iya. Akan dilakukan ya Pak? Disiapkan untuk itu? Baik. Sesuai dengan arahan pengacara LBH dan Kontras. Baik. Dan Mbak izin Mbak, saya singkat saja Pak, kita terbatas waktu, mohon maaf. Sama mau Pak Beni Mamoto, Pak Beni, maaf Pak. Iya Pak. Nah, Bapak dibilang dia sesuai dengan prosedur itu yang penangkapan harus dikonven ke kedua belah pihak. Oke. Di CCTV, tayangan CCTV, pada saat anak kami ditarik itu udah jelas Pak. Oke. Saya itu pihak kepolisian bilang, Pak ini anaknya ya saya mau tangkap ya atau sama apa, kan begitu. Jelas main tarik aja seperti seekor binatang. Padahal dia itu manusia Pak. Oke. Baik. Itu dari catatan tentu saja Pak Rusin. Pak Beni juga mencatat hal ini, nanti tentu akan melihat perkembangan lebih lanjut. Pak Rusin, terima kasih untuk waktu Anda pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan, orang tua dari Rifki ya, yang saat ini akan bersiap untuk menghadapi Muhammad Rifki ya, betul sekali. Dan kemudian terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga terima kasih Pak Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM untuk perbincangan kita pagi hari ini. Kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kasus ini akan bergulir. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu.